Shalom, selamat pagi dan salam damai. Bertemu kembali dalam ruangan santapan firman Tuhan. Hari ini Isnin 25 Oktober 2021 dalam minggu biasa yang ke-30. Injil untuk renungan kita pada hari ini ialah daripada Lukas bab 13 ayat 10 hingga 17. Mari kita dengar dan renungkan bersama. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam pewartaan sebentar tadi, sekali lagi Yesus menyatakan belas kasih-Nya kepada perempuan bungkuk. Kali ini Yesus tidak bertanya lagi apa yang harus dia perbuat pada perempuan tadi yang dikatakan sudah 18 tahun dirasuk roh jahat yang menyebabkan tulang belakangnya membungkuk. Yesus sendiri yang memanggil dan menyatakan kepada ibu itu bahwa penyakitnya telah sembuh, dan meletakkan tangannya ke atas perempuan tadi, dan seketika itu juga perempuan itu sembuh. Saudara-saudari, itulah karakter Yesus yang penuh belas kasihan kepada manusia. Begitupun mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada juga orang yang mempersoalkan karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal Yesuslah yang berkuasa tentang hari apakah ia harus melakukan pekerjaannya. Karena hari dan masa itu semuanya milik Yesus sendiri. Saudara dan saudari, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak ada batas waktu untuk datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan, dan apa saja permohonan yang kita nyatakan kepada Tuhan, Dia selalu menanti, bahkan sudah tahu apa permohonan kita. Cumanya cepat atau lambat respon atau jawabannya itu pasti akan berlaku. Pasti akan tiba waktunya, sesuai waktu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Namun saudara-saudari, kadang kita mohon perkara lain tetapi jawabannya lain. Kenapa?
Sebab bagi Tuhan tidak semua yang kita minta itu sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang kita perolehi tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi bagi Tuhan itulah yang paling baik bagi kita. Seperti perempuan yang bungkuk tadi, dia tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan menyembuhkan penyakitnya. Yesus sendiri yang berbelas kasihan dan menyembuhkan perempuan yang bungkuk itu. Maka bagi Tuhan Yesus itulah hal yang paling baik dan harus dilakukannya kepada perempuan bungkuk itu sesuai dengan kehendak-Nya dan yang terbaik untuk perempuan yang bungkuk tadi. Jadi, saudara-saudari, apapun perkara baik yang berlaku ke atas diri kita, walaupun bukan atas permintaan kita sendiri, tetapi itulah yang terbaik bagi Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Saudara-saudari, apa yang terbaik dan apa yang kita terima daripada kebaikan Tuhan itu ke atas diri kita, kehidupan kita, kepada keluarga kita, dan kepada sesiapa saja. Maka syukurilah selalu, karena pasti itu adalah pemberian yang terbaik, yang adalah balas kasih daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.